setelah vaksinasi kitan itu dia harus divaksinasi rutin setahun sekali. Ya itu tidak boleh terlewat tuh setiap tahun di vaksin gitu. Hai cat lovers, ketemu lagi sama kami. Di video kali ini, hal yang akan kita bahas dengan Dr. Rifki Yusuf atau owner dari Buitenzout Catering, yaitu adalah tentang gimana sih cara menjaga kesehatan untuk para BSH. Nah, nanti detailnya akan kita bahas. Tuh nih pertanyaan pertama dulu nih, mungkin pertanyaan secara general dulu gitu ya dok ya. Sebenarnya poin-poin apa sih yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kesehatan untuk para anabul ini nih, para kucing-kucing BSH? Oke. Untuk menjaga kesehatan kucing BSH, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah makanan. Makanan dalam arti satu, perhatikan kualitasnya, ya, beri makanan yang baik. Kemudian yang kedua, perhatikan pemberiannya, yaitu baik porsi maupun waktu pemberian. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah makanan minuman. Ya, pastikan juga minuman tersedia dan kualitas air minumnya juga harus baik. Ya, artinya tidak boleh dikasih air mentah gitu ya. Diberi air matang atau air mineral. Berikutnya adalah kesehatan kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan lingkungannya harus dijaga. Nah, lingkungan itu apa aja? Yang pertama, wadah makan, wadah minumnya harus dipastikan dalam kondisi selalu bersih gitu ya. Kemudian lingkungan tempat tinggalnya ya itu harus dijaga. Kemudian pokoknya terkait dengan tempat tinggalnya dia, tempat makan, lingkungan dan sebagainya, tempat tidurnya, tempat istirahatnya. Kemudian juga perawatan tubuhnya, kucingnya gitu, sendiri. Kemudian selain itu juga misalnya jadwal vaksinasinya juga harus diperhatikan, gitu. Itu secara umum ya. Mungkin kita bahas nih satu persatu ya dok ya. Mungkin ini tadi kan pertama dari makanannya, yang mungkin cat lovers juga tahu kan ada macam-macam ya dok jenisnya. Makanan itu ada yang wet food, dry food, raw food. Sebenarnya cara memberi makan yang tepat dari jenis dan juga porsinya tuh gimana sih dok untuk BSH ini? Oke, yang pertama adalah terkait dengan kualitas ya. Kualitas makanan pastikan menggunakan makanan yang premium atau super premium gitu ya, bukan makanan biasa. Banyak merek lah ya, kadang banyak juga yang tanya gitu pakai merek apa gitu. Saya tidak akan menyampaikan di sini. Banyak pilihan merek yang bisa diberikan. Nanti kalau memang misalnya ingin rekom merek bisa chat langsung gitu ya. Tapi banyak pilihan. Nah, kemudian wet food atau raw food atau dry food bisa gitu. Gini, masing-masing itu ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihannya. Dry food juga ada kelebihannya. Saya sudah pernah bahas di konten sebelumnya ya. Raw food juga demikian. Jadi boleh dry food doang, boleh diberikan raw food juga, tapi tidak meninggalkan dry foodnya karena ada zat-zat yang di raw food nggak ada, tapi di dry foodnya ada. Ya, jadi kemudian itu mengenai kualitas, kemudian mengenai jenis makannya. Nah, untuk wet food sendiri diberikan sesekali boleh, tapi saran saya tidak sering ya, karena biar bagaimana wet food itu tetap ada kekurangan. Ya, salah satunya adalah dia bisa menimbulkan karang gigi dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kalau diberikan wet food juga harus selalu didampingi dengan dry food dan pemberiannya tidak terlalu sering. Selain itu juga sering sekali pemberian wet food yang sering menurunkan
nafsu makan terhadap dry food, sehingga kucing kecenderungan meninggalkan ya, atau nafsu makannya berkurang ketika diberikan dry food. Padahal dry food itu yang lebih penting dibanding dengan wet food. Tapi boleh diberikan wet food tapi sesekali gitu. Cuma sekali. Sekalinya berapa lama? Kalau saya lebih senang menyarankan untuk 1 minggu maksimal 2 kali. Nah itu untuk makanan ya. Pemberiannya berapa banyak dan berapa kali. Untuk kucing-kucing yang sedang masa pertumbuhan itu usahakan selalu ada di tempatnya, karena dia bisa makan kapan aja ya. Kita relatif sering dia makan gitu, ngemil gitu terus, sehingga pastikan selalu ada ya. Kalau untuk dewasa diberikan sehari 2 kali, pagi dan sore atau pagi dan malam. Ya porsinya dilihat dari anjuran gitu ya, anjuran dari si kemasan itunya boleh, kemudian dilihat juga perkembangan kucingnya gitu ya, karena tiap kucing itu memiliki kebutuhan makanan yang berbeda-beda. Kalau tadi udah makanan, terus sekarang minuman nih dok. Tadi kan katanya harus air matang gitu, harus air mineral. Kenapa dok? Air matang ya karena kalau air mentah kita rentan bakteri ya, khawatir air tersebut tidak steril gitu. Ya jadi nanti berisiko untuk kucingnya kalau air mentah. Nah jadi kalau air matang kan ya otomatis kita harapkan bebas dari bakteri gitu. Nah kalau air mineral yang kelebihannya, air mineral itu adalah air yang sudah dilengkapi kan dengan mineral-mineral, sehingga tentunya akan lebih baik gitu. Oh gitu. Tapi kalau kalau misalkan air minum itu tetap harus terisi terus ya dok ya? Air minum ya. Nah, air minum terisi terus, kemudian jaga juga kebersihan mangkuknya. Gitu ya, kebersihan mangkuknya dalam arti ketika kita sediakan air misalnya di mangkuk gitu, itu kalau kotor ya harus buru-buru diganti. Airnya kadang kan misalnya kena bulu atau kena cat foodnya gitu. Iya kan bekas makannya kadang kan yang suka masuk gitu. Oh jadi tetap harus dijaga juga kebersihannya gitu. Oke nih dok, untuk menjaga kesehatannya kan poin selanjutnya itu tadi setelah minuman tuh ini ya, kebersihan lingkungan. Nah, pertama nih dok, mungkin untuk ruangan gitu, untuk menjaga kebersihan ruangan, ada ini nggak sih yang dianjurkan misalkan dipel berapa hari sekali kayak gitu? Ya, untuk ruangan ya, ke pengepelan wajib setiap hari. Oh wajib. Jadi 1 hari 1 kali. Tapi pelnya tuh yang dianjurkan pakai apa tuh dok? Boleh pembersih lantai yang biasa digunakan secara umum tuh, ya itu boleh. Oh gitu. Boleh dipakai dan aman. Oh jadi itu aman. Dan harus setiap hari. Oh harus setiap hari dan minimal sehari sekali. Iya, gitu. minimal sehari sekali. Kan pastinya selalu kepake nih ya dok, litter box. Ya. Nah litter box itu pasirnya itu harus diganti berapa hari sekali kah? Maksudnya untuk kerutinannya tuh gimana ya dok? Ya, pertama untuk litter boxnya. Untuk litter boxnya sendiri itu tetap harus dicuci juga. Oke, jadi dicucinya setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari di litter boxnya dicuci agar kebersihannya terjaga gitu ya, agar tetap steril. Kemudian untuk apa tadi, pasir sendiri ya? Iya, untuk pasirnya. Pasirnya sendiri ya? Untuk pasirnya sendiri, pasirnya ada beberapa macam ya, beberapa jenis pasir. Saran saya pakai pasir yang tofu, karena nanti hubungannya nanti dengan kebersihan si litter box itu ya. Kalau temen-temen pakai pasir tofu, kan kotorannya diangkat ya. Nah diangkat setiap hari, kemudian pasirnya sendiri, pasirnya di dalam box itu diganti 1-2 minggu sekali ganti baru. Oke. Ya, jadi kita kan setiap hari itu ngangkat kotoran, kemudian nambahin. Nah, tapi setelah 1-2 minggu itu diganti kemasan yang baru ya, ngebuka lagi yang baru. Nah, melihat dari apa nih 1-2 minggu itu? 1 minggu atau 2 minggu sih gitu ya. Yang kita lihat adalah berapa jumlah kucing yang menggunakan litter box tersebut. Kalau hanya 1 kucing bisa 2 minggu gitu ya. Kemudian yang kedua, banyaknya kotoran, karena biar gimana juga tetap
si pasir tofu tersebut, walaupun kita tambah tiap hari diangkat, tetap ada sisa-sisa kotoran misalnya ya, tidak akan 100% bersih gitu. Tapi kalau udah memang ada banyak bekas kotoran ya harus lebih cepat diganti gitu ya. Jadi lebih melihat dari berapa banyak kucing yang menggunakan itu. Kalau ya saya ulang, kalau banyak berarti seminggu sekali, tapi kalau hanya 1 ekor bisa sampai 2 minggu dengan syarat masih bersih semuanya. Kalau udah tadi litter box, terus pasirnya juga untuk kebersihan kandang. Untuk si kandang sendiri itu dibersihinnya rutinnya tuh bagusnya berapa kali, Dok? Kandang itu maksudnya secara keseluruhan? Iya. Oke. Setiap hari harus dibersihkan. Ya, kayak cat room ya. Ruangan kucing itu dibersihkan setiap hari. Jadi tadi lantainya setiap hari dipel, ya. Kemudian kalau misalnya pakai kacanya setiap hari di lap gitu. Pokoknya pembersihan itu setiap hari. Terus kalau untuk steril gitu, kan kadang kalau steril kan lebih detail lagi ngebersihinnya gitu kali ya, Dok ya. Itu tuh mesti berapa hari sekali ya, Dok? Steril ruangan gitu. Oke, pensterilan ruangan. Kalau steril yang di lab gitu ya, di lab steril itu kan ada beberapa cara. Satunya ada dengan pengelapan, kemudian ada juga yang melakukan dengan penyemprotan atau dengan UV misalnya gitu ya, atau dengan ozon gitu. Nah untuk yang paling sederhana adalah dengan pengelapan gitu. Itu juga setiap hari. Setiap hari bisa sambil berjalan dengan pembersihan, dengan sambil dibersihin, sambil disteril dengan obat-obatan ya atau cairan-cairan untuk mensterilisasi kandang. Bisa sambil berjalan setiap hari ya, sehingga tetap terjaga. Itu kalau peruangannya ya. Nah kalau untuk steril besar gitu, steril keseluruhan, kita khawatir misalnya masih walaupun kita steril tiap hari gitu ya, kita lap setiap hari ya dengan bersih dengan obat-obatan steril. Misalnya kita khawatir ada area-area yang tidak steril, maka kita steril besar gitu ya. Misalnya keseluruhan area gitu, itu seminggu sekali. Oh, itu seminggu sekali. Terus dari ini juga yang alat yang selalu dipakai itu kan juga tempat makan sama minumnya ya, Dok ya. Nah itu tuh apalagi selalu biasanya kan, apalagi kitten gitu selalu tersedia makanannya, terus air minum juga selalu ada gitu. Nah itu jadwal untuk membersihkan alat makan minumnya tuh, tempat makan minumnya gimana ya, Dok, baiknya? Untuk makan dan minum yang jelas setiap hari harus dalam kondisi bersih. Satu, jadi pembersihannya setiap hari, sehari 2 kali. Pada saat pagi misalnya ketika kita mengisi makanan dan minuman itu dibersihin, ya. Kemudian sorenya bagi yang menggunakan mangkuk ya, itu juga dibersihkan gitu. Nah bagi teman-teman yang menggunakan alat lain gitu ya, seperti botol gantung atau apa, itu disesuaikan aja. Ya misalnya kalau botol gantung bisa beberapa hari sekali gitu ya, untuk tempat minumnya, atau water fountain juga tidak mesti setiap hari gitu ya, bisa disesuaikan ya. Umumnya sih 3-7 hari idealnya. Itu udah maksimal tuh ya, kita khawatir kan nanti ada kuman atau lumut dan sebagainya. Nah tapi untuk tempat makan ya pasti kan bentuknya mangkuk ya, ada mangkuknya, itu setiap hari harus dibersihkan. Setiap hari harus dibersihkan. Nah untuk wadah mangkok yang mungkin bahannya itu paling dokter rekomendasiin tuh apa sih, Dok? Bahan yang baik ya untuk tempat makan kucing, saran saya sih stainless ya. Kemudian ada bahan-bahan ada juga melamin gitu ya, atau bahan-bahan yang memang food grade gitu. Saran saya tidak menggunakan plastik yang memang tidak food grade gitu ya. Ya saya lebih suka menggunakan stainless sebetulnya, atau melamin gitu. Oke nih, Dok, kan poin terakhir tadi adalah harus ngecek kesehatan sendiri dari si kucingnya itu. Apa sih, Dok, apa aja yang harus dicek kesehatannya? Iya. Jadi untuk menjaga kesehatan kucing British Shorthair,
kita juga harus melihat juga nih kondisi si badannya kucing tersebut gitu ya. Apakah sehat-sehat aja gitu ya atau enggak gitu ya. Karena kalau memang misalnya kebetulan tidak sehat kan kita harus segera bawa ke dokter gitu ya. Dicek itu apa aja. Yang pertama adalah misalnya telinga. Telinga kita lihat nih dia ada tanda-tanda ada tungau atau enggak gitu ya, atau ear mites atau enggak. Kalau memang misalnya telinganya tidak sehat gitu ya, itu kan harus segera diobati ya. Kemudian berikutnya adalah mata. Kita lihat nih matanya baik atau tidak gitu ya, ada infeksi atau tidak. Nah kemudian kita lihat nih sambil kita pelihara kondisi bulunya juga ya kan, bulunya sehat atau tidak ya kan, ada kutu misalnya atau tidak gitu. Kemudian ada jamur atau tidak gitu. Kemudian kita lihat juga pemberian obat cacingnya. Beri obat cacing secara teratur gitu ya. Ada beberapa teori sebetulnya, ada yang menyarankan sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Kalau kucingnya sedikit bisa jadi 2-3 bulan sekali cukup, tapi kalau kucingnya banyak saran saya sebulan sekali. Nah untuk terkait dengan ini nih, baiknya nanti konsultasi aja dengan dokter hewan teman-teman gitu ya. Nah kemudian jadwal vaksinasi. Oke, jadi vaksinasinya harus pastikan tidak terlewat. Ya karena kan kucing setelah vaksinasi kitan itu dia harus divaksinasi rutin setahun sekali. Ya itu tidak boleh terlewat tuh setiap tahun di vaksin gitu. Dan begitu cara kiat-kiat penjagaan ini kucing British Shorthair. Kemudian juga jangan lupa juga untuk perawatan secara umum, yaitu misalnya penyisiran yang rutin gitu ya. Bahwa BSA ini adalah kucing yang tidak harus sering disisir sebetulnya, tapi tetap perlu gitu. Ya idealnya sebetulnya ya tergantung ketebalan bulu ya, bisa 3-7 hari disisir. Nah berikutnya juga pemotongan kuku misalnya gitu ya, kan kalau kukunya kotor khawatirnya ada kuman, kukunya panjang khawatirnya kotornya khawatir ada kuman gitu, sehingga lakukan pemotongan kuku secara rutin. Ketika panjang digunting gitu. Ya. Mungkin pembahasan terkait ini segitu aja ya dok, kayaknya udah detail banget nih, pasti teman-teman yang bertanya-tanya juga udah terjawab gitu pertanyaannya. Mudah-mudahan ya. Oke dokter, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya buat para cat lover semua. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.